واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Kita masih dalam bab al-jinayah, ya, dari Samurah, ya. Samurah ini sahabat laki-laki Samurah. Semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala abdahu qatalnahu." Barang siapa yang membunuh budaknya, maka kami membunuhnya atau kami akan membunuhnya. Wa man jada'a abdahu jada'nahu. Dan barang siapa yang mengebiri budaknya, maka kami akan mengebirinya. Rawahu Ahmad, juga oleh Imam Ahmad, dan yang empat dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi, dan itu dari riwayat Hasan Al-Basri dari Samurah, dan sungguh telah diperselisihkan fi sima'ihi minhu, tentang mendengar darinya. Dan pada satu riwayat Abi Dawud dan An-Nasai dengan tambahan wa man khosa abdahu khosainahu, dan barang siapa yang mengebiri budaknya, maka kami akan mengebirinya. Nah, pertama kedudukan hadis, ya. Hadis ini ada kelemahannya, tetapi berkaitan dengan hadis-hadis yang lain itu semakna. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang membunuh budaknya, maka kami akan membunuhnya. Maksudnya barang siapa yang membunuh budak, maka kami akan mengkisos. Nah, ini kalau secara makna itu bertentangan dengan ayat. Jadi kalau ayat Al-Quran itu al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Jadi antara yang membunuh dengan yang dibunuh itu setara. Jadi kalau orang merdeka membunuh orang merdeka, maka dia dikisos. Tapi kalau orang merdeka membunuh budak, itu tidak dikisos. Itu maksudnya. Jadi apa kalau tidak dikisos? Dia. Nah itu. Jadi tingkatannya itu gini. Karena hukum kisos itu seorang, ya, orang merdeka akan dikisos kalau membunuh orang merdeka. Tapi kalau orang merdeka membunuh budak, itu tidak dikisos, tapi diberi hukuman yang lain. Apa? Membayar dia denda. Mengapa? Karena ketentuannya sanksi atau hukuman untuk budak itu separuh dari orang merdeka. Separuhnya meninggal kan tidak ada kan? Nah, jadi digantilah dengan diat. Nah, diatnya kalau orang merdeka nanti kan 100 unta, setara dengan 200 ekor sapi, ya, setara dengan 2000 ekor kambing, setara dengan 1000 dinar atau sekitar 4/4 kilogram emas. Nah, itu. Jadi kalau dikuruskan sekarang 4,5 miliar itu apa? Harga jiwa seorang muslim. Nah, separuhnya, jadi budak itu kan separuhnya, maka berarti 500 dinar atau 50 apa? 50 unta atau 100 sapi. Kan separuhnya orang merdeka. Ya kan gitu. Orang merdeka 200 sapi, orang budak
separohnya. Nah, itu ketentuan. Jadi makanya hadis ini karena lemah, dianggap lemah ini ya, secara hukuman ini tidak sesuai ya dengan, karena bertentangan dengan hadis yang sahih itu. Hanya saja kalau diambil pelajaran bahwa seorang tuan pun tidak boleh mudah membunuh budaknya atau melukai budaknya, atau di sini mengebiri budaknya. Nah, mengebiri itu apa? Dalam ilmu biologi, kebiri itu adalah mengambil mengambil telur, ya, telur. Jadi telur alat kelamin jantan, itu namanya kebiri. Mengambil testisnya itu, ya. Jadi misalnya sapi ya dikebiri, itu kan ada telurnya, nah, itu diambil. Nah, terus kalau budak juga begitu, tapi kan yang jelas dilarang, ya, seorang muslim dilarang mengebiri baik hewan apalagi manusia. Tapi zaman dulu ya, kisahnya sebelum datangnya Islam memang budak itu banyak dikebiri. Makanya di sini dikatakan barang siapa yang mengebiri budaknya maka kami akan mengebiri dia. Tapi kan ini nggak boleh dipakai. Hukum ini tidak berlaku. Ya, jadi kesimpulannya kalau berbicara hadis ini tidak dipakai lah gitu, ya, tidak dipakai. Tetapi sanksinya adalah separoh dari orang merdeka. Jadi nggak boleh membunuh budak kemudian dikisos, nggak boleh. Karena ketentuannya adalah separoh dari hukuman orang merdeka. Jadi membayar diyat. Kemudian orang yang mengebiri budaknya maka kami akan mengebiri juga, nggak boleh. Kebiri itu ya. Jadi ya, ini bagus juga pertanyaan. Mengebiri hewan, pertama, mengebiri hewan itu agar dia tidak menggauli betina. Jadi kalau tadi budak dikebiri, maknanya ya sebelum datangnya Islam kan boleh mengebiri. Jadi supaya budak itu tidak bisa menggabuni wanita. Makanya ketika viral itu ya di televisi, jadi ada seorang yang jelas itu orang ini ya di Indonesia itu bahasanya apa? Memperkosa anak-anak di bawah umur. Banyak itu, jumlahnya banyak. Maka diusulkan ya oleh orang dikebiri saja. Tapi yang lain menolak. Itu berarti menyiksa dia sampai seumur hidup. Yang benar itu apa? Ya langsung, kalau seperti itu kan membuat kerusakan, dibunuh, nah itu ya, hukumannya dibunuh kan selesai sudah. Seperti itu. Jangan dikebiri, kebiri itu menyiksa siapa? Orang seumur hidup. Jadi nggak boleh dalam Islam. Jadi hukum mengebiri itu nggak boleh. Ya, baik untuk hewan, apalagi untuk manusia. Nah itu ada sebelum datangnya Islam, atau kalau sekarang ada berarti yang melakukan bukan orang Islam sampai sekarang. Kucing itu dikebiri di sana Sapeken. Enggak?
Iya, memang itu benar-benar ya. Jadi nggak boleh, ya. Jadi hukumnya dilarang, ya. Nggak boleh mengebiri, tidak boleh mengebiri hewan. Nanti ada hadisnya, ya. Apalagi manusia gitu. Hewan saja tidak boleh dikebiri, apalagi manusia. Diambil telurnya, bukan telur ayam bukan ya. Itu. Paham ya? Nah. Biasanya hewan kalau dikebiri itu kan hewannya besar ya. Ya kucing tadi, kucingnya lebih besar. Biasanya gitu. Nah, gemuk ya seperti itu. Dia bahasanya tidak mau menggauli betina itu kalau kucing dikebiri. Nah, manusia itu ada, ya. Jadi manusia kalau dikebiri itu orangnya jadi besar. Ya, karena Ustadz pernah ketemu. Jadi jadi setiap bab kan Ustadz mesti ada kisah nyata ya. Kan setiap bab itu ada. Jadi waktu itu kan karena bab kebiri nih. Jadi orang Ethiopia, orang Habasyah itu kan tugasnya menjaga Masjid Nabawi. Ya. Nah, itu Ustadz ketemu kebetulan bersama beliau menjaga Masjid Nabawi. Nah, orangnya tinggi sekali. Jadi Ustadz waktu itu kan sama-sama jadi petugas dengan dia. Jadi Ustadz itu hanya di segininya, tinggi besar. Nah, itu pakaiannya pakaian Habasyah, kulit hitam ya, orangnya kulit hitam. Orang apa tuh? Afrik, negro misalnya itu. Pakai topi, ya. Terus, nah, kemudian dia ditugaskan di shop wanita. Ustaz juga heran, di shop wanita. Jadi dia dengan wanita itu sangat tegas. Maksudnya galak sama wanita. Nah, kemudian petugas lain yang asli orang Madinah itu membisiki Ustaz. Dia itu dikebiri dari negaranya. Jadi orang Habasyah itu ya. Jadi dia kan tidak tertarik dengan wanita. Iya, tidak tertarik. Akhirnya orangnya jadi tinggi besar. Kemudian karena nggak tertarik sama wanita, kan dia ditugaskan di wanita untuk mengatur shopnya. Jadi untuk mengusir wanita, paham maksudnya? Kan wanita itu kalau di Masjid Nabawi kan rebutan, ingin ke Raudhah gitu kan. Kalau dilarang itu, kalau laki-laki melarang itu nggak berani, karena wanita kan terus nyerobot itu. Termasuk Ustadz pernah, ya tadi kembali. Buktinya ini orang Habasyah ini ada wanita dari Indonesia. Ustadz itu waktu itu kan sebagai petugas ya di Raudhah. Ustadz mengatakan kepada wanita Indonesia itu, nggak tahu dari kota mana. Saya bilang, ibu nggak boleh sholat di sini. Ini kan untuk laki-laki. Jadi ibu di sini. Apalagi waktunya sudah habis. Jadi jam 6 sampai jam 9 itu untuk wanita. Dia tetap. Ustadz kan bahasa Indonesia ya ngomong, mesti ngerti. Nah, paling ini orang Indonesia juga. Tetap aja datanglah orang Habasyah ini pakai lah itu sajadah, itu langsung beginikan. Wanita Indonesia itu sedang sholat langsung kabur ya. Nah, artinya apa? Memang seorang ya, manusia pun kalau dikebiri, dia tidak tertarik dengan wanita. Jadi pokoknya melebihi. Kalau laki-laki kan lihat wanita, ya kan ya. Maksudnya, wah ini daripada ini akhirnya dibiarkan. Seperti Ustaz tadi kan menyampaikan, ibu nggak boleh sholat di sini karena waktunya habis, ini dilarang. Benar, dia tetap saja. Datanglah orang Habasyah, petugas tadi, kabur dia lompat. Itu
bukti bahwa orang yang dikebiri ini yang kaitannya dengan hadis, orangnya akan menjadi besar, ya, tinggi besar. Begitu juga hewan. Tadi yang di mana? Sapeken ya, memang benar. Jadi kalau kucing dikebiri itu kucingnya jadi besar. Sapi dikebiri besar juga. Nah, itu seperti itu. Iya, mungkin hormonnya itu lari ke daging. Nah, nggak boleh mengebiri hewan, haram hukum. Ya, jadi tidak boleh mengebiri hewan, apalagi mengebiri manusia, haram hukum. Baik, selanjutnya dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuqadul walidu bil waladi. Seorang bapak, al-walid itu kan bapak itu, seorang ayah, orang tua, tidak dikisos karena membunuh anaknya. Jadi ini memang pengecualian. Jadi orang tua membunuh anaknya itu nanti tidak ada hukum kisos. Ya, hukuman yang lain. Itu khusus orang tua. Bukan berarti kalau begitu boleh. Tidak, tetap berdosa membunuh. Tapi orang tua membunuh anaknya itu tidak ada kisos. Hukumannya bukan dikisos, yaitu hukuman yang lain. Itu kan banyak ya orang tua membunuh anaknya itu. Apalagi di Indonesia kan banyak. Gara-gara ekonomi anaknya dibunuh kan enggak? Ya. Nah itu kalau menurut syariat Islam ya jelas berdosa besar membunuh. Tapi nanti sanksinya bukan dikisos. Itu. Maka berdasarkan hadis ini ya tidak dikisos seorang ayah karena membunuh anaknya. Ya. Itu kesimpulannya ya. Nah, hadis ini dikatakan innahu muttarib, goncang ya. Tetapi hadis ini sangat banyak yang menguatkan dan itu semakna. Memang nanti seorang ayah tidak dikisos karena anak. Jadi diberilah hukuman yang lain. Namanya takzir. Selanjutnya hadis nomor 1192. Dan dari Juhaifah berkata, qultu li Aliin radhiyallahu an, aku berkata kepada Ali, semoga Allah meridhoinya, hal indakum syai'un minal wahyi ghairal Qur'an? Apa kamu punya sesuatu ya berupa wahyu selain Al-Qur'an? Dia menjawab, la, tidak. Wallazi falaqal habbata wa baru'an nasmata, ini maksudnya demi Allah ya, yang membuka, yang membelah biji itu kan adalah Allah. Demi Allah ya, demi Allah. Illa fahma yu'tihi Allahu ta'ala rajulan fil Qur'ani wa ma fi hadhihi sahifah. Tidaklah Allah memberikan sesuatu kepada seorang di dalam Al-Quran dan apa yang ada di sahifah ini, di mushaf ini. Qultu, aku bertanya, wa ma fi hadhihi sahifah, apa yang ada di dalam mushaf ini? Qala, ya, ia menjawab, Ali menjawab, al-aqlu wa fikakul asir. Al-aqlu itu artinya membawa diyat. Nah itu membawa diyat.
Al-aklu itu artinya makna asalnya adalah diyat gitu. Diyat itu denda. Wa fikakul asir, dan membebaskan budak. Maksudnya bahwa di antara hukuman untuk orang yang melakukan kejahatan itu ada yang berupa membayar denda dan membebaskan budak. Yaitu apa? Di antaranya kalau membunuh muslim tapi tidak sengaja, itu kan harus membebaskan budak itu. Atau membayar diyat. Diyat itu denda. Wa alla yuqtala muslimun bi kafirin. Nah ini lagi. Dan tidak boleh seorang muslim itu dibunuh, maksud dikisos bi kafirin, lantaran dia membunuh orang kafir. Jadi bukan berarti boleh gak membunuh orang kafir tanpa sebab, dilarang. Membunuh orang kafir kan di perang misalnya, di jihad itu kan boleh, ini kan. Tapi kalau ada orang kafir dibunuh itu ya nggak boleh, nanti ada hukumnya. Nah, tapi berkenaan dengan al-jinayat itu nanti ketika seorang muslim membunuh orang kafir itu pertama yang jelas salah. Yang kedua, hukumannya tidak sampai kisos, cukup membayar diyat. Itu maksudnya. Jadi membunuh orang kafir itu tidak ada kisos, tapi membayar diyat, membayar denda. Dendanya berapa? Separuh dari orang muslim. Kalau diyatnya muslim kan tadi 100 ekor unta. Nah berarti separuhnya berapa? 50. Kalau berupa sapi kan 200, separuhnya 100. Kalau berupa emas 1000 dinar, separuhnya berarti 500. Ya, jadi Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari, jadi hadisnya sahih. Ini menunjukkan bahwa memang jiwa atau nyawa seorang muslim itu sangat berharga. Tidak boleh orang mudah membunuh, gitu ya. Ini bab-bab. Jadi jiwa seorang muslim harus dijaga. Kecuali sesuai dengan hadis yang di atas nomor 1. Boleh membunuh di jalan yang benar itu. 1, kalau orang itu membunuh orang lain maka dikisos. Boleh. Yang kedua, berzina maka dirajam. Yang ketiga, murtad, kemudian menjelekan Islam, maka dibunuh. Baru ini yang 3 yang boleh. Selainnya tidak boleh, ya. Itu maksudnya. Mungkin ada pertanyaan? Jelas ya? Ya. Mudah-mudahan 3 hadis yang kita baca ini, ya, bisa kita pahami dan bisa menjadi pedoman, ya. Dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.